Jadi wong tua oleh seneng neng ati, boleh nyenengi anak beda neng ati, tapi nggak boleh diceritakan karena itu akan berbahaya terhadap kecemburuan anak-anak yang lain. Pak Wo gak koyo Iam, masya Allah ngajine pinter, sekolahnya sregep, iki anakku sing iki coke yopo gendepan tok. Coke yopo gendepan tok. Lah itu menyebabkan saudara yang lain ini apa? Cemburu. Nabi Yakub kita tidak menuduh seperti itu. Nabi Yakub tidak berlebihan seperti itu karena dia rasul, dia nabi, pasti tidak seperti itu. Tapi bolak-balik rasa cintanya Nabi Yakub terhadap Yusuf itu tidak bisa ditutup-tutupi dan saudaranya itu mengetahui. Sampai mereka mengatakan la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan Yusuf dan Benyamin itu lebih dicintai daripada kita, lebih dicintai bapak daripada kita, padahal kita ini lebih banyak, kita ini lebih kuat. Kenapa tidak disamakan? Kenapa Dedek Yusuf dan saudaranya gitu? Makanya hati-hati yang punya anak banyak itu hati-hati. Sungguh kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian mengerti. Jadi asbabun nuzul turunnya surat Yusuf ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi Madinah. Ketika itu meminta kepada Rasulullah, "Hei Muhammad, ceritakan kepada kami tentang Yakub dan anak-anaknya. Ceritakan tentang Nabi Yakub dan anak-anaknya." Karena orang Yahudi itu tahu seorang rasul yang benar, seorang nabi yang benar pasti tahu tentang cerita Nabi Yakub dan anak-anaknya. Jadi ceritanya Nabi Yusuf itu punya bapak namanya Nabi Yakub. Punya saudara dulur kantek itu saudara kandung yang bernama Bunyamin. Dan saudara-saudara yang lain. Ini pangapunten, sementara ongkep dhisik gak apa-apa. Insya Allah tanggal 22 kita mulai bangun masjid di sana. Sebenarnya ngaji ini insya Allah orang ongkep. Allahumma amin. Keringet ki jadi tasbih sebenarnya. Allahumma amin. Bismillah. Lah, Nabi Yusuf itu lebih tampan daripada saudaranya. Nabi Yusuf itu lebih nurut dari saudaranya. Bahkan Nabi Yusuf itu punya cermin hati. Dia terkenal sangat baik dan tidak sombong. Sehingga Nabi Yakub ini punya ketertarikan. Nabi Yakub itu biasanya wong tua ngapunten. Wong tua nyenengi anak sing luwih disenengi. Ngoten niku biasanya wong tua ora krasa, orang tua gak merasa, tapi anak merasa krasa nek dibedakno. Kecemburuan inilah yang menyebabkan terjadinya insiden di mana Nabi Yusuf dipisahkan dari orang tuanya. Jadi wong tua oleh seneng neng ati, boleh nyenengi anak beda neng ati, tapi nggak boleh diceritakan karena itu akan berbahaya terhadap kecemburuan anak-anak yang lain. Pak Wo gak koyo Iam, masya Allah ngajine pinter, sekolahnya sregep, iki anakku sing iki coke yopo gendepan tok. Coke yopo gendepan tok. Lah itu menyebabkan saudara yang lain ini apa? Cemburu. Nabi Yakub kita tidak menuduh seperti itu. Nabi Yakub tidak berlebihan seperti itu karena dia rasul, dia nabi, pasti tidak seperti itu. Tapi bolak-balik rasa cintanya Nabi Yakub terhadap Yusuf itu tidak bisa ditutup-tutupi dan saudaranya itu mengetahui. Sampai mereka mengatakan la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan Yusuf dan Benyamin itu lebih dicintai daripada kita, lebih dicintai bapak daripada kita, padahal kita ini lebih banyak, kita ini lebih kuat.
Kenapa tidak disamakan? Kenapa Dedek Yusuf dan saudaranya gitu? Makanya hati-hati yang punya anak banyak itu hati-hati. Tapi dilalah kersane Gusti Allah. Saudara-saudaranya ini rembukan. Kalau begitu kita bunuh saja Yusuf. Kesuwen. Timbang kue gerembang, ayo kita singkirkan saja Yusuf. Mereka mengatakan, uqtulu Yusufa awid rohu ardayakhulakum wajhu abikum wa takunu mim ba'dihi qauman shalihin. Ya wis gini saja. Yusuf itu kita bunuh. Setelah itu bapak kita cintanya akan berpaling kepada kita karena Nabi Yusuf sudah tidak ada. Nah, setelah itu bagaimana? Kita menjadi orang-orang baik. Setelah kematian Yusuf, kita jadi orang-orang baik. Setuju semua? Yang satu, yang anak barep, jangan. La taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub. Jangan. Jangan jadi pembunuh. Kita boleh benci sama Yusuf karena rasa cinta bapak terhadap Yusuf melebihi kita. Jangan. Gimana? Masukkan saja ke sumur, nanti siapa tahu dia selamat dan ada orang yang menolongnya, biar dibawa musafir yang menolongnya. Kira-kira sampean setuju dibunuh apa dicemplung di sumur? Jadi saudara Nabi Yusuf sampean cemplung di sumur jadi. Nggih. Lah akhirnya mereka minta izin. Bapak, mereka mengatakan qalu ya abana ma laka la ta'mauna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Bapak, kenapa Bapak enggak pernah percaya sama kita? Jadi iki munine wong sing merasa tidak pernah dipercaya orang tuanya. Lah ini biasane wong tuwa bedakno iku nek jek cilik ya wis ketok. Kalau masih kecil sudah kelihatan, tapi akan sangat kelihatan itu biasanya kalau ada anak-anak kita sing siji luwih mapan tinimbang sing liya iku banget ketoke. Yang satu kami tuwa, yang satu buruh kedos kewetok. Sing diketokno sing sapa? Kami tuwa. Iki ngono ya kami tuwa kabeh iki. Iki ngono ya ngerti sepeda. Iki sing tak nggo gowes ki ya ngene kami tuwa. Iki pacul goang iki ya ngene sampai pacul goang iki ngene kami tuwa. Perkara sing disenengi kami tuwa. Dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya untuk memicu kecemburuan. Sehingga kecemburuan ini akan timbul dengki dan dengki ini nanti akan menjadi satu malapetaka di mana mereka mengatakan, "Bapak, apakah Bapak tidak pernah percaya sama kita? Sekali-kali biarkan Yusuf main sama kami, biar dia merasa senang, biar kita ajak jalan-jalan. Wa inna lahu lanasihun." Dan kita mengharapkan kebaikan untuknya. Ini kita bisa ambil pelajaran bahwa kadang orang jahat itu menggunakan jubah penasehat untuk mempengaruhi orang lain. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf itu kelihatannya baik tapi tujuannya jahat. Dia berjubah penasehat padahal dia orang jahat. Itu podo karo bocah nom ngerayu bocah wedok, I love you, nanti tak nikah, I love you, padahal tujuannya menghamili ya itu. Sing guyu ketara kae. Itu ngunine I love you tapi tujuannya ngetengi. Yaitu menggunakan jubah penasehat untuk berbuat jahat. Maka kita harus waspada, kadang yang kelihatannya baik di depan belum tentu baik. Akhirnya bapaknya terlena, Nabi Yakub terlena. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Hai, aku ini sedih ketika Nabi Yusuf kalian ajak, tapi kemudian kalian tinggalkan sehingga Yusuf dimakan oleh serigala. Kita boleh khawatir dari ayat ini, tapi jangan berlebihan. Karena kekhawatiran berlebihan itu akan menjadi ujian bagi kita.
Sing bocah anyar aja wedi gak kerasan. Sampai takut tidak kerasan, akhirnya gak kerasan. Ketakutan itu akan menjadi ujian. Berarti apa yang harus kita katakan? Saya kerasan. Ayo, sing anyar nih, saya kerasan. Sing nangis-nangis muni saya kerasan. Saya bahagia. Saya bisa. Ojo tambah bater. Bismillah, bismillah. Jangan pernah takut dengan apa yang akan terjadi. Pokoknya kerasan ya tetap kerasan. Nabi Yakub mengkhawatirkan, loh, Nabi Yusuf sampai jak, lah kok nek dipangan serigala bagaimana? Justru ini menjadi inspirasi bagi orang jahat. Wah, ini kena gua alasan. Cemplung ke sumur, terus bajunya dikasih darah. Akhirnya betul Nabi Yusuf diajak bermain, tapi tujuannya ini untuk memisahkan dia dari orang tuanya. Anak-anakku sekalian, bapak sekalian, jamaah ngaji hati, nanti di ending ayat surat Yusuf ini, kira-kira yang mendapatkan kemuliaan, yang mendapatkan kehormatan, saudaranya Nabi Yusuf yang gerudak-geruduk di rumah, atau Nabi Yusuf dan dipisahkan dari orang tuanya? Nabi Yusuf. Beruntung kalian yang hari ini masih usia lulus SD, lulus MI, lulus sanawiyah, dipisahkan dari orang tuanya hanya untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Beruntung. Di luaran sana anak-anak usia sekalian ini dolanan HP neng warkop, warung kopi, ralu putih ngunun joget-joget tiktokan sampai kebreset kalian barang. Di luaran sana seperti itu, kita di sini mujahadah. Mulai besok pagi semua kegiatan sudah berjalan. Berzikir, rotibul hadat, rotibul atoh, sisib nawawi, baca Quran, ngaji, kitab kuning, 18 mata pelajaran usuluddin kita pelajari. Masya Allah, muraqabah. Derajat mana yang lebih baik daripada derajat kita mendekatkan diri kepada Gusti Allah? Bahagia, bangga. Anak-anak seusia kalian di luaran sana iku senengane do montoran. Lampune wis apik-apik, kuning ning ngarep diganti sing ngarep abang, sing nguri kuning. Akhire prasane wong-wong sing mlakune rono kok tambah erek lah kok abang. Ya Allah. Nalpote horok, Masya Allah, di luaran sana. Kita di sini ngaji, memberi mahkota kebahagiaan kepada orang tua. Nanti kalau mondok, habis mondok jadi apa Pak Yai? Jadi apa kira-kira kalau mondok? Di sini nggak ada S1, S2, S3. Di sini nggak ada doktor, profesor, karena kita nggak pencetak itu. Tapi anak-anak yang lulus, yang alim, mereka lah yang menjadi penerus Imam Syafi'i. Mereka yang menjadi penerus Abu Hanifah, menjadi penerus para tabi'in, para sahabat Nabi, menjadi penerus Abu Bakar, Umar, Utsman. Siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih mulia dari mereka? Apakah profesor yang botak itu lebih mulia dari mereka? Enggak ada yang melebihi kemuliaan para sahabat tabi'in dan para imam-imamuddin kita. Pun semangat. Nabi Yusuf umur 9 tahun wis dicemplungne sumur, terpisah dari orang tua. Nabi Yakub itu berada di Palestina, sedangkan nanti Nabi Yusuf umur 9 tahun sudah sampai ke Mesir lintas daerah. Lah ke Cirebon, Bojonegoro kok mewek. Ini mana Palestina dengan Mesir? Berapa negara yang dilewati? Yang lucu, yang mayang kawes nyabrang gawan tok gak ya? Nyabrang apa? Nyabrang kuburan tok gimana? Nyabrang kuburan tok, nangis ayah aku rindu ayah. Rindu gak apa-apa, rindu sama orang tua itu baik, tapi jadikan kerinduanmu nanti itulah yang mengantarkan bapak ibu nanti ke surga. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya singkat cerita, Nabi Yusuf diajak main-main sama saudara-saudaranya. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayyajalu fi ghayabatil jub
wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yashkurun. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini berbisik, sepakat ya kita masukkan sumur, oke. Lah terus bagaimana kita laporan sama bapak? Gampang, Nabi Yusuf kita telanjangi, terus kita kasih darah ayam pakaiannya. Setuju, setuju. Tapi Nabi Yusuf sudah dikasih malaikat ilham. Yusuf, kamu itu mau dibunuh sama saudara-saudaramu, mau dicemplungkan sumur. Akhirnya Nabi Yusuf, hasbi Rabbi, hasbi Allah, hasbunallah. Allah cukup bagiku. Allah cukup bagiku. Tidak ada penolong yang lebih baik kecuali pertolongan Allah. Akhirnya Nabi Yusuf dibelejeti. Dibelejeti, tahu nggak dibelejeti itu? Apa dibelejeti? Iya, dilepas bajunya, dilepas semua, dilepas, dicemplungno 1, 2, pus cemplung nih sumur. Saudara-saudara Yusuf ini mendengarkan kalau ada batu dilempar dari atas ke sumur, suaranya gimana? Jeglur. Kalau ada anak usia 9 tahun dilempar ke sumur, suaranya piye? Ora trimo jeglur toh, belur ngono. Tapi ini didengarkan kok gak ada. Ki piye kok gak glegur-glegur gak ada. Ternyata malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril nampani Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu gak basah, kering, biasa, dan dia gak merasa terancam. Nah, tinggal saudaranya ini. Cari ayam. Akhirnya golek ayam, disembelih, ditur, dibawa pulang. Pakaian Nabi Yusuf yang penuh dengan darah ini dibawa pulang. Ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhi'ub. Bapak, kita sedang asik-asik main Bapak dengan Yusuf. Tiba-tiba kita kehilangan Yusuf dan tahu-tahu sudah dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minil lana. Bapak enggak akan percaya walau kunna shodiqin, walaupun kita jujur. Bapak nggak akan percaya. Kenapa? Saudara-saudara Yusuf mengatakan Bapak nggak akan percaya terhadap kita walaupun kita jujur, karena cinta Nabi Yakub sudah sangat berlebih kepada Yusuf, sehingga ini mengakibatkan saudaranya pun mengatakan nggak akan dipercaya oleh bapaknya. Untuk meyakinkan, Bapak muni, mana bajunya, didelok baju. Serigala kok pinter ya? Pinter kenapa Bapak? Kok iso mangan wonge tapi kok pakaiane cek utuh, gak ono cabi-cabi belas. Jadi mestinya dipangan kan ya sak pakaian-pakaiane to. Rojah-rajeh pakaiane. Tapi Nabi Yusuf ini enggak. Orangnya katanya dimakan serigala tapi pakaiane mulus. Jangan jadi inspirasi loh. Oh, soben dirobek-robek loh ya. Enggak. Ini kok cerdas sekali serigala ini, kata Nabi Yakub. Nabi Yakub ini mukasyafah. Dia sudah tahu perbuatan anak-anaknya, mukasyafah. Tapi itulah fatonahnya Nabi Yakub. Dia menyindir anak-anaknya. Kok ada sekali, ada serigala yang cerdas sekali. Bagaimana tidak cerdas? Dia makan anaknya tanpa menyobek pakaiannya. Bahasa seperti ini paham ya maksudnya ya? Dadi nek anui disobek-sobek dhisik pakaian. Ya aja kok dadi inspirasi pembunuh iki piye. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka membawa pakaiannya dengan darah yang bohong, darah cara gampangane ki darah kelinci apa darah ayam? Setuju ndi, darah kelinci apa darah ayam? Ora ono keterangane ayam atau kelinci soalnya. Wis pokoke darah selain darahnya Yusuf itu sendiri. Dan akhirnya ringkas cerita, wajaat sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah. Kemudian ada musafir datang. Maringin apa? Timbo. Karena dulu orang bepergian itu bawa timba, kemana-mana bawa timba. Untuk apa? Untuk mencari bekal, minum. Ya, ini ada sumur, timba dimasukkan, diganduli. Diganduli, siapa yang ganduli? Yusuf. Ini apa kok berat? Dibatek kok tambah berat, dibatek kok tambah berat.
Dibaca kok tambah berat sampai atas. Oh, ternyata mereka mengatakan, qala ya busyra hadza ghulam. Masya Allah, beruntung sekali ada anak kecil. Ada anak kecil. Ya busyra hadza ghulam wa asarluhu bidha'ah wallahu alimun bima ya'malun. Akhirnya coba bayangkan. Kita hari ini dikirim oleh orang tua kita, datang dari Batam, Jambi, Maluku, mana Pasuruan, Semarang, datang untuk mencari ilmu mulia. Nabi Yusuf dari Palestina dibawa oleh musafir, dijadikan budak. Usia 9 tahun dijadikan budak. Dan justru setiap kesulitan itulah yang menjadikan orang menjadi mulia. Nek kita ngemi ae ning omah. Paham to cah Jambi ngemi yo? Apa ngemi iku? Paham? Enggak paham? Nggo. Apa ngemi? Nyusu. Wah. Ngemi gak paham, tak kira paham. Apa cak ini? Basa swaloh. Dok iki opo? Basa nyusu. Wa nafsuka tiflin tuhmilhu syabba ala hubbir ladai wa in taftimuhu yang fatimu. Ya, namanya keinginan nafsu itu seperti bayi yang selalu ingin menyusu. Kalau tidak segera disapih, dipisahkan, maka selamanya dia akan menyusu. Semua anak ingin selalu bersama orang tuanya. Semua anak selalu ingin dilayani, ingin bareng sama orang tua. Tapi nafsu rasa ingin bareng ini kalau tidak disapih, segera berpisah, maka selamanya dia akan manja. Maka biarkan anak-anak panjenengan nangis di sini, enggak apa-apa. Dia akan menjadi anak yang mandiri. Dia menjadi anak yang kedot. Kedot wiopon, kedot. Apa? Kebal, tahan banting. Biarkan. Kedot. Tahan banting. Ini sing Maluku paling ngerti. Saya sekarang sudah kedot. Kedot itu apa? Tahan banting. Biar di rumah kita dilayani bapak ibu kita. Di rumah kita dicucikan pakaian kita bapak ibu kita. Hari ini kita mulai mandiri. Kalau tangannya masih kecil nggak kuat banyak-banyak, setiap mandi bawa 1, bawa 2 pakaian, dicuci, dijemur, sudah seperti itu terus. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yusuf umur 9 tahun dimasukkan ke dalam sumur, dijadikan budak, dijual. Masya Allah, wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Kemudian Nabi Yusuf bagaimana menjadi anak yang fatonah, anak yang cerdas, sedangkan dia dipisahkan dari orang tuanya, kemudian dijadikan budak. Ini bukti bahwa buku, pondok pesantren, kitab hanyalah sebuah sarana. Yang memberi pemahaman kepada manusia hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita butuhkan adalah hidayah. Yang kita butuhkan adalah cahaya yang terang dari Allah, agar kita menjadi anak-anak yang hebat, agar kita menjadi anak-anak yang kuat. Di sini insya Allah tidak ada bully-bulian, karena setiap kasus pembulian nanti langsung kita pulangkan. Yang bully kita pulangkan. Karena di sini dari dulu kita memuliakan anak-anak difabel, anak-anak cacat. Jadi ada mu'adib, sudah dibagi ya mu'adib ya. Mulai besok sholat subuh, anak-anakku sekalian, besok sholat subuh yang merasa santri baru, soft terdepan, mulai besok. Santri baru mulai besok soft terdepan. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12, 24, kalau 40 santri berarti sekiranya 6 soft, santri baru semua.
Setelah 6 soft, di gelombang pertama ini 6 soft, belakangnya baru kelas sani, belakangnya baru kelas salis, dan selanjutnya sampai belakang. Saya tadi lihat tok sholat, assalamualaikum, wah lah, anak baru sholatnya di belakang, keren cah. Itu sama seperti ustadz. Jadi besok yang paling belakang itu ustadz, kiai. Di sini ngapunten, dalam bab sholat jamaah tidak mengutamakan fadhail khusus. Yang soft pertama fadilahnya besar, benar, tapi biarkan ditempati anak-anak baru. Biar apa? Karena kita yang mondok di sini tak jamin punya 2M semua. Yang ngaji hati yo punya 2M. Yang anak-anak yang ngaji di sini tak kasih 2M. Mau kira-kira? 2M. 1, memimpin dengan keteladanan. 2, menjadi pembelajar yang terbaik. Itu 2M. Sing mimpin kudu keteladanan, mosok dadi muadib kok rambutnya gondrong. Iku langsung besok dipangkas habis. Memimpin dengan keteladanan, menjadi pembelajar yang terbaik. Oke, cerita Nabi Yusuf. Jadi sekolah, kitab, pondok pesantren itu hanyalah sarana wadahnya ilmu. Yang memberi hidayah dan ilmu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf dijual. Wa qala alladhi ishtarahu min Misr limra'atihi akrimi maswahu asa ayyang fa'ana aw nattakhidahu walada. Akhirnya dibelilah Nabi Yusuf ini, dibeli oleh pejabat tinggi Mesir. Ini cerita lengkapnya besok ketika malam Selasa yang akan datang, dimaknai satu persatu, kemudian kita bahas lagi. Sekarang karena bareng anak-anak, jadi temanya adalah bagaimana kita mengambil hikmah dari cerita Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf ternyata bejo. Bejo itu beruntung. Dia dijual sebagai budak, tapi dibeli oleh petinggi Mesir dan dimerdekakan, bahkan dianggap anak sendiri. Karena kebetulan yang membeli adalah orang yang tidak punya anak, sehingga kita anggap saja dia anak. Au nattakhidahu walada. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Begitulah aku muliakan Nabi Yusuf kedudukannya di bumi. Anak-anakku sekalian, kalau kita ingin mulia ya siap berpisah. Kalau kalian ingin jadi orang hebat seperti Nabi Yusuf, ya harus siap berpisah dengan orang tua. Seminggu ini nangis gak popo. Melayu di tengah lapangan, ibu, aku ingin pulang. Ora popo, yang penting aja mulai. Ubed, biyen yang ubed ya. Eneng sing ning tengah lapangan, eneng sing ning pojokan kamar. Gak popo, sing penting aja mulai. Nangis sak banter-bantermu gak popo, gak ning wong krungu. Wis tangga RT 17 ora krungu, enggak ada yang dengar. Orang Pacing sana enggak ada yang dengar. Sana 5 kilo sampai 10 kilo tanah kosong, sampean bengok-bengok rono ora popo. Aduh Pak Yai, saya itu sudah terlanjur apa? Saya sudah terlanjur punya pacar baru mondok. Wah langsung, wahai kekasihku, saya titipkan rinduku pada angin. Allah. Tapi tak putus, ngono lah. Iya. Memang itu perjuangannya. Perjuangan betul. Anak mondok itu kalau tidak dipilih sama Allah nggak kuat. Yang dipilih Allah kuat seperti Nabi Yusuf terpisah dari orang tuanya itu orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah. Nggak dipilih Allah nggak betah, tak jamin. Kalau anda jadi kanjeng Nabi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, dia dipahamkan tentang ilmu agama. Beruntung sekali orang tua yang punya anak mondok, dan beruntung sekali anak yang ditakdirkan merasakan pondok pesantren. Pondok pesantren itu tempat yang penuh warna, gaduh-gaduh, semua di sini ada rasanya. Nanti kita merasakan gudik jebuk bernini yo, merasakan bagaimananya antri
antri, masya Allah. Di sini sekitar hampir 200 santri, jedingnya ada 85, rata-rata per jeding itu kebagian 10 anak. 10 insya Allah, kalau anaknya istilahnya sergep, ya nggak antri. Tapi kalau jam 7 buar grutuk, gak ono sing loloni, gak ada yang cepet-cepet mumpung sepi aku tak mandi, mumpung sepi tak kamar mandi, enggak. Grutuk, woi kaki, dikasih pintu dari kayu jebol, dikasih pintu dari besi ngelaske. Wah, hebat santri itu sakti Pak. Mesin. Iya, ojo gedor-gedor cah, tulung pakai sindiran. Kalau sudah gak kuat ngempet perut, ada ingin yang dikeluarkan, suwene kang aku ngenteni, ngono wis. Dinyanyakno suwene kang aku ngenteni. Kim keterak bocah ndablek terus dinyanyakno. 5 menit lagi. Akhirnya barbar. Ana bocah anyar Pak. Aku ya rada kudu guyu. Wis kudu ning BAB ning WC. Ngoten tok. Assalamualaikum. Masuk ning jeding assalamualaikum, ya Allah, ya Allah. Lah ngono lho padha cah anyare. Memang runerno ya. Memang anak baru itu unik-unik. Ada yang assalamualaikum, yang paling yang di dalam kamar mandi itu kan yang anak baru soleh ya. Dia assalamualaikum dari belakang, waalaikumsalam. Mosok karo ngeden kok waalaikumsalam, ya Allah, ya Allah. Iya, kalau ada yang assalamualaikum jangan dijawab dari belakang, dari kamar mandi loh ya. Masya Allah, waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Jadi Nabi Yusuf akhirnya diberi kemuliaan oleh Gusti Allah. Nanti 2 minggu lagi, jadi anak-anakku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah itu mengalami satu perjalanan 40 hari. Mengalami fase perjalanan berapa hari? 40 hari. Maka dalam hijrah kita bisa, pangapunten, memori-memori kita di rumah bisa hilang pada 40 hari. Tapi ono bocah sing gak kelingan blas. Pertama mondok goyah guyu. Kok seneng timbang ning omah diseneni ae. Mondok enak, dikirimi wesel. Tinggal menghafalkan. Jajan sak penake. Iku ketara iku, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nikmati saja pondok pesantren ini penuh dengan keceriaan, penuh dengan warna nano-nano insyaallah. Nanti terutama yang dari luar Jawa, bahasa Jawa itu belajar dulu nanti unik. Anak Bojonegoro pernah tersinggung karena ditawari makan sama anak Cirebon. Makan beling. Mangan beling. Sing bocah Bojonegoro tersinggung. Prasamu ra tuku beras ra kuat. Wong kok kon mangane beling. Ini nano-nanonya pondok seperti itu. Bahasa itu beda-beda. Anak Cirebon kan sabuk gak paham Mbak. Ikat pinggang lu gak ngerti deh. Ngerti ini ketiwang bobol. Ya Allah, muadhibe yo bingung ketiwang mana? Ketiwang ki opo? Apa jenenge arga? Ikat pinggang itu namanya apa? Sabuk. Sakliyane sabuk apa? Ketimang. Kepenteng. Apa namanya? Ikat pinggang lo namanya apa? Bahasanya Subang, bahasanya Cirebon apa? Oh, beda maneh iki. Bebenteng jajalan dia. Beda-beda. Jadi inilah nano-nano. Nah, ini muadibnya kalau nggak sabar kan bingung. Mana bebenteng bingung. Nah, akhirnya Nabi Yusuf diberi kehormatan. Maka niatkan berpisah kita dari orang tua bukan untuk selamanya. 6 bulan sabar, pulang naik bis. Nanti di rumah diomongi wong tua maneh, balik maneh.
HP terus ngono ta wong tuamu. Terus baru balik maneh. Wis timbang ning mati seneni ngapalne alfiah maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf punya niat jahat dan ditutupi dengan begitu rapi, pada akhirnya mereka ketahuan. Ini hikmah bagi kita bahwa kejahatan tidak ada yang sempurna. Kejahatan tidak ada yang sempurna, pasti akan ketahuan. Pasti akan ketahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Rasulullah 40 hari hijrah, maka anak baru ngempeto selama 40 hari. Sebelum 40 hari, hari pertama, kedua teringat ayah ibu. Hari ketiga, keempat, kelima ingat adik sing nakal. Ning omah nakal ning kene kangen. Hari ke-6 ke-8 ingat tetangga. Loh, kok langsung muni to? Iya, aku iling Ratna, iling Dewi, walah. Akeh. 6, 8 iling tonggo. 9, 10 iling minsanan. Kabeh diilingi. Lah, yang paling berat hari ke-20 ke atas iling temen-temen. Ketika ada sambangan cerita, koncomu saiki yo tuku montor, ngalor ngidul numpak montor, aku yo pingin terae. Imane kadung rada tipis. Lah itu berat. Tahan, empet, sabar, ikhlas, jalani 40 hari setelah Rasulullah hijrah diterima oleh orang-orang Madinah. Setelah kalian di sini 40 hari, pikiran wis padang, ngapal ke wis benter, pelajaran mudah dipahami, akan terjadi dzauq. Ini dari Kalimantan dulu nangis berapa minggu, Cuk? Berapa minggu nangis? 3 minggu, nangis terus. Nangis kan beda-beda, beda daerah beda. Cirebon nangisnya mimi lah, Bu ADP gak paham. Kok minta mimi wae wis gede. Mimi itu nama apa? Ibu, nama ibu Mimi, nama ayah Mama. Gak bingung gue ya. Nama ibu Mimi, nama ayah Mama. Duh, piye jajalan? Kalau Jambi nama ibu Mama. Uma, nama bapak Uba loh, jajal beda. Lah ini kalau nangis bersamaan, wah masya Allah. Yang sana Uba, Uma bingung. Sing Cirebon Mimi, Mama. Kalimantan apa, Jeng? Kalau nangis nyebut ibunya apa? Oh, ibu. Kalimantan asli ibu. Oh ya, ibu. Podo karo kene. Kene yunge deh. Kene yunge. Masya Allah yunge. Mae ya Allah. Enggak apa-apa. Ada yang 3 minggu nangis, tapi bisa dihibur sama muadibnya. Mulai besok sore, kalau ingin buat layangan, minta muadib, minta belikan layangan. Di sana itu ada sawah itu, layangan seritan sak baturmu gak popo. Tapi nek wayah orang ngaji, kalau enggak ketika ngaji. Ya, enggak apa-apa. Yang penting bahagia dulu. 3 minggu nangis. Ada yang 4 minggu nangis, enggak apa-apa. Tapi biasanya maksimal 40 hari. Kalau 40 hari masih nangis. Saya pernah sama Mas Baim, anak dari Bangka Belitung, karena memang dia tidak mau mondok. Memang tidak mau mondok, bapaknya yang memaksa. Jamaah enggak mau. Jamaah enggak mau. Dites ketika masuk enggak mau dites. Kok saya dites? Yang mau mondok bapak. Aku bingung. Mas Baim tolong Mas Baim iki piye? Padha wae. Ya Allah. Ayo nak tes nak baca Quran nak. Saya enggak mau dites. Yang mau mondok itu bapak, bukan saya. Saya itu maunya sekolah. Akhirnya ya wis lah. Sampean di sini enggak apa-apa, pulang enggak apa-apa. Bapaknya melok mondok seminggu. Akhirnya alhamdulillah terus runtang-runtung. Moro-moro pagi ambil Al-Quran sendiri, minta disemakkan. Gak tak reken. Ya rene neng. Terus bocah runu aku rene neng.
Pak Yai, kenapa saya nggak di Semak? Kamu nggak ingin mondok? Yang ingin mondok bapakmu. Bapak sudah pulang sekarang saja. Oh iya, wes rene. Ternyata memang itulah lika-likunya mondok seperti itu. Ada yang awalnya semangat, tahu hafalannya banyak. Banyak orang ingin mondok, orang tuanya ingin anak mondokkan. Tapi jarang anak yang kuat dan selesai. Dan yang kuat dan selesai adalah anak-anak pilihan. Makanya anak-anakku sekalian, niatkan hati, mantapkan hati, ikhlas. Allah menginjakkan kaki kalian di sini, itu tujuannya untuk merengkuh ilmu dari sini. Buat bapak ibumu bangga. Walaupun kalian nanti 2 minggu lagi ditelepon, nak kerasan, masih nangis, kerasan, masih nangis. Jawab kerasan. Masih nangis walaupun kerasan. Lah kok nangis? Kangen. Lah kangen kok kerasa? Enggak apa-apa. Ini perjuangan mama, ini perjuangan. Nek Jambi Uma, nek Cirebon Mimi, nek Jenegoro Mae, Yonge, Kalimantan. Batam apa ya? Batam. Mama itu apa ya? Apa Batam? Depok apa Depok? Mama. Mama itu nama ibu atau nama ayah? Loh, beda toh. Mamaku itu seperti ini, ciri cah Cirebon. Ini papa. Ciri cah Depok, mama itu ibu. Akhirnya bingung ngarepe dhewe. Enggak apa-apa, bismillah. Semoga kita berdoa anak-anak santri baru di gelombang pertama ini, semoga semuanya kerasan. Allahumma amin. Nangis enggak apa-apa, yang penting kerasan. Boleh pulang kalau enggak kerasan, boleh, tapi nunggu akhir tahun. Nanti kembali lagi. Enggak kerasan lagi, pulang boleh, tapi nunggu akhir tahun lagi. Enggak kerasan terus, tahu-tahu lulus. Itu Mas Hidayat itu enggak pernah kerasan, tiap tahun pulang. Yo enggak pernah kerasan, tapi balik mana? Sampai lulus. Hebat lagi. Jangan pulang sebelum boyong santri putri. Wah. Masya Allah. Siap kira-kira boyong santri putri? Oh, gak patek siap toh. Santri putri hafidho, hawamu alfiyah gak apal. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesabaran Nabi Yusuf, ketabahan Nabi Yusuf, berpisah jauh dari orang tuanya, bertahun-tahun dijadikan budak. Akhirnya Allah menunjukkan wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardh. Aku tunjukkan, aku tempatkan Nabi Yusuf di tempat yang tinggi, di tempat yang mulia. Jadi bukan berarti, soalnya tadi ada ya anak yang dari kabupaten mana tadi pagi. Papa benci sama aku. Kenapa saya ditaruh di pondok? Wah, bapak, masa aku benci anakku, cah prasaku aku yo seneng. Hampir ngono kuwi lho. Nih, santri nek tuwa yo ngene iki. Iki ora trimo santri senior, santri banget seniore yo iki. Lah ya wong wis sepuh ya kok wianan. Masyaallah, masyaallah. Ya, sinten Pak Ikram ngoten niku sinten? Pak Ikram kemana kok gak ngopi? Ngaji ngoten ya. Pak Mus. Oh, Pak Mustofa alhamdulillah jadi telepon kiai. Jadi aja contoh ngono iki. Nanti megang HP boleh, tapi saat liburannya 6 bulan lagi. Sambangannya tadi belum dijelaskan, nanti dijelaskan sama muatibnya. Semua pengiriman harus lewat bendahara. Diingat-ingat besok subuh jamaah, soft pertama sampai soft kelima itu santri baru. Kelas ula di belakang, kelas sani di belakangnya lagi, kelas salis di belakangnya lagi, sampai kelas komis, ustadz dan muatib.
Untuk apa? Untuk agar kita tahu. Itu resep kita tahu jumlah anak berapa, yang tidak jamaah berapa. Di sini tidak usum takziran, iqab enggak usum. Di sini mendahulukan kesadaran. Nanti besok sampean kalau bangkong paling sama muadibnya hanya ayo jamaah. Orang ngarah disaduk, enggak ngarah dia apa-apake. Tapi tolong hiduplah dengan kesadaran. Saking malunya anak-anak biasanya kalau nggak ikut jamaah dia mentakzir dirinya sendiri. Nggak usah pengurus yang mentakzir, dirinya sendiri ambil Al-Quran di ngarep dalam atau di pinggir kuburan sana. Ini tergantung. Nek sampan medine karo hantu kayak ning kuburan kono. Nggak, ini biasanya mentakzir dirinya sendiri, baca 1 juz di pinggir jalan biasanya. Itu untuk mengikop dirinya sendiri karena melupakan sholat jamaah. Coba bayangkan Bapak Ibu, nggak jamaah sekali. Jadi Masya Allah, sampean di sini sholat jamaah 5 waktu, ngaji full time, kemudian kegiatan madrasah full time. Jadi ini adalah pahala jariah kita. Orang tuamu di sana bekerja, kamu di sini taklim, orang tuamu terus dapat pahala. Terus dapat pahala. Kita juga dapat pahala terus. Ketoke sak grup, ketoke yakin sak grup iki. Nada deringe padha. Jenenge padha ki jelas sak grup iki. Warung kopi pundi to, Kak? Masya Allah, Masya Allah. Nggih. Ini sponsor. Ini sponsor. Tapi langsung kok nggih. Sing ora kerasan dadi kerasan krungu nada denging Pak Ikrom. Ini jadi kenang-kenangan Pak Ikrom. Nanti kalau ada anak yang enggak kerasan, jadi kerasan lah, kerasan. Lah kenapa ada nada dering? Oke, wa kadzalika makanna li Yusufa fil ard. Akhirnya Nabi Yusuf ini diangkat derajatnya oleh Allah. Bingung nek mateni iku saka ngendi ngono. Ya Allah ya Rabb. Iki muni pisan kas bubar ya. Ya Allah ya Rabbi. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Kehidupan itu seperti itu. Enak Nabi Yusuf disayang sama orang tuanya, bahkan kasih sayangnya lebih sehingga saudaranya iri. Kemudian dibuang, sedih. Diberi ujian sampai dijadikan budak, dibeli dijadikan anak. Enak apa tidak? Enak. Jadi asalnya nggak enak, baru enak sebentar, nggak enak lagi. Nggak enak apa? Ternyata yang memungut anak ini satu, orang yang tidak punya anak peluh, otomatis istrinya ini memendam rasa ingin. Saking roh wong gantengnya Nabi Yusuf, saking gantengnya Nabi Yusuf, ibu angkatnya saja tergila-gila, senang, dan ini ujian. Begitu juga ngaji. Asalnya datang nangis-nangis, Mimi, aku pingin pulang Mimi. 40 hari kerasan, Allahumma amin. Amin. Dapat hafalan nyicil, hafalan Quran nyicil, hafalan kitab-kitab salaf nyicil. Sampai 6 bulan, alhamdulillah kerasan. Sampai 1 tahun kerasan, alhamdulillah naik imriti. Setelah imriti naik alfiyah, alhamdulillah mondok 4 tahun alfiyah Ibnu Malik, menghafalkan 1000 bait, nazam nahwu syaraf. Akhirnya setelah itu pulang, ketemu di pasar, Masya Allah, cara film India lagi ketemu ngono tepak ning kipas angin, rambutnya mengguri kabeh. Wah, ini yang namanya cinta. Wah, wes galau. Ini meneruskan alfiyah di pondok atau membina dengan cinta alfiyah yang di rumah. Alfiyah ini nama orang. Jadinya
Aku jatuh cinta terhadap dua Alfiyah. Alfiyah di pondok Nadzoman dan Alfiyah di rumah. Ini kira-kira milih mana? Sama seperti ujian Nabi Yusuf. Itu ujian. Nanti Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait, usia kalian 19. Dan itu akan mengalami satu dilema. Sampean harus memilih Alfiyah itu atau harus. Biasanya ada yang milih apapun yang terjadi. La'aqudul jubna anil haijai walau tawalat zumarul a'dai. Apapun yang terjadi, aku akan terus maju, gegap gempita, terus walau tawalat zumarul a'dai, walaupun bertubi-tubi musuh menghalangiku, tidak peduli, aku tetap melanjutkan Alfiyah. Keren. Tapi biasanya itu masa di mana anak muda jiwanya bergelora. Bahkan ilmu itu akan terhijab bila orang ingin merasakan mabainal fakhidain. Sing cah anyar gak sah tak terjemah. Sing cah lawas-lawas ben ngerti. Masya Allah ujian. Nabi Yusuf setelah enak-enak ternyata diuji dengan apa? Kehormatannya. Yaitu dia dicintai oleh ibu tirinya. Kok tiri? Bukan. Ibu angkatnya. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hai talak. Saking senengnya ibu angkatnya ini, akhirnya Nabi Yusuf ini dimasukkan ke dalam kamar, kemudian pintunya dikunci dan mengatakan hai talak, sini nak, sini nak. Wah, ketika ada wanita cantik dan terhormat kemudian sampai dimasukkan kamar, apa yang terjadi? Walah, kok kesuwen nih. Kesuwen. Ini ujian iman, ujian ilmu, masya Allah. Nanti anak-anak santri akan mengalami hal ini. Milih nikah, apa milih Alfiyah? Milih nikah, apa milih Alfiyah? Ini pilihan sulit. Saya di pondok itu dulu satu kelas itu 36 sama 30, sekitar 60 Pak. Sekitar 60 sampai ke Alfiyah tinggal 28. Jeret seperti ini karena apa? Males ngapal nih, males dan lain sebagainya. Ujian. Akhirnya sih enggak. Makanya Pak Yai itu punya cerita. Teman-teman Pak Yai itu yang khatam Alfiyah itu istrinya cantik-cantik. Tenan, sampean apal ke Alfiyah, gue bojomu ayu-ayu. Tapi sing gak pati apal, dilalah kok rodok merongos bojone. Nggih. Lho. Boten niki namung mitos nggih, hanya mitos. Tapi insya Allah ujian itu akan kita kalahkan. Demi ilmu, demi kemuliaan izzah kita, insya Allah semua akan kita lewati. Allahumma amin. Wa qalat haytalak. Apa yang terjadi? Nabi Yusuf menjawab, qala ma'adzallahi innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihuz zalimun. Ya Allah, cara saiki ngono. Misalnya cara Iwan langsung dimasukkan dikunci. Ayo Wan, masya Allah. A'udzubillah. Misale. Tapi kok gak patah yakin nek Iwan ya. Muga-muga wan kaya Nabi Yusuf kuat, Allahumma amin. Walaqad hammat bih. Sungguh Zulaikha ini ibu angkatnya Nabi Yusuf ini sudah sangat ngebet kepingin Nabi Yusuf. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Nabi Yusuf pun sebenarnya ingin. Kabeh wong lanang ngerti wong ayu ya pingin. Pak Ikram ya pingin. Pak Ikram ingin poligami, pingin, tapi takdir tidak mengizinkan. Kabeh wong lanang asline pingin, dini ditakdir wallahu a'lam. Kepingin, tapi ketika Nabi Yusuf walaqad hammat bih wa hamma biha laula arro'a, belum sempat berpikir ingin membalas ajakan Zulaikha, tiba-tiba ada burhana Rabbi yang berwujud bapaknya Nabi Yakub, wujud di situ ngampleng paleng. Dan itu pangapunten,
kiai-kiai zaman biyen niku ngoten niku. Kula dek siang niku membaca manakibnya Kiai Abu Ammar Sendang Rejo Ndander. Jadi sing cerita-cerita santri sing apik-apik sing diceritakno ya apik-apik. Mbah Yai Abu Ammar itu mulazamah jamaah, mulazamah ngaji, enggak pernah libur, santri sing apik-apik. Iki belum lengkap kalau belum ada santri beling. Akhirnya santri belingnya cerita. Kalau kita dulu ingin nonton layar tancap, karena saat itu kan belum ada orkes, belum adanya layar tancap. Jadi santri ini sing beling yo ono sing bolos. Wong mesti pageri wesi goreng iki yo iso nerobos, Pak. Kowe kae pagere dawur iso mengguri yo. Iku santri beling. Ketika mau ke kecamatan lihat layar tancap, ternyata Mbah Yai sudah ada di sana. Melengak gerutuk bau ale aku balik di pondok ono Mbah Yai ono Mbah Yai. Buareng teko pondok Mbah Yai yo ngaji. Loh, lah Mbah Yai nek mlayu kaya apa? Nah, itu namanya laula ar-ra'a burhana rabbi. Belum sempat Nabi Yusuf membalas, bapaknya Nabi Yakub wujud ngampleng peleng sadar dhewe wisan. Ada yang seperti itu. Wedi karo kiai, bareng rono ning kono ana kiyaine, pengin dablek ning kono ana kiyaine. Saya pernah dulu ada salah satu santri Ponorogo bolos. Yang ngajak bolos siapa? Saya. Tanggir kan libur, pondok EDE gak libur. Nanti saya yang tanggung jawab. Kok nek konangan kiai piye? Wis ora ngarah konangan, wis ora ngarah. Pewareng naik bis dari Nganjuk mau ke Ponorogo, mau pulang. Pelek dadak kiai ini lungguh ning ngarep EDE. Ya Allah, Mbah Yai. Loh, kondi le. Aku dicetot jere ra ngarah konangan. Lho nek gak konangan tambah gak apik. Apike ya konangan ngene iki. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Ya, itu begitulah roh robitoh antara santri dengan kiai. Begitulah robitoh hubungan antara ayah dengan anak. Padahal sudah sekian puluh tahun Nabi Yusuf gak bertemu dengan ayahnya. Tapi dipertemukan Allah dalam alam mukasyafah. Alam di mana hanya Nabi Yusuf yang tahu, Zulaikha tidak tahu. Di mana bapaknya nempeleng dia sampai geleng-geleng gampangannya, sehingga Nabi Yusuf sadar bahwa ini perbuatan yang salah. Itu tandanya orang dicintai sama Allah. Makanya Bapak, Ibu, kalau kita didik anak, kita ingin ngatur anak sepenuhnya, kita nggak akan bisa. Tapi kalau kita percaya sama Allah, maka anak-anak kita sudah pasti akan dilindungi oleh Allah. Bahkan ingin berzina sekalipun, kalau Allah melindungi nggak jadi. Ono konco sing pingin ra karo karuan wis semayan wis apa batal terus. Karena apa? Dilindungi sama Allah. Dan hari ini ikhtiar sama Allah melindungi anak-anak kita. Tempat yang terbaik adalah pondok pesantren. Insya Allah pondok pesantren, apalagi pondok pesantren salaf, itu tempat terbaik untuk anak-anak kita. Karena Masya Allah di zaman seperti ini, siapa yang tidak terbawa oleh arus zaman di saat seperti ini? Digital. Apa sing 5 tahun kan apa metaverse apa itu? Dunia sudah sangat seperti itu. Dulu ketika saya mondok, itu usia SMP, Bapak. Usia SMP ini kumpul kecilian. Soalnya terbanyak yang mondok itu lulusan aliyah, lulusan SMA. Saya mangkat mondok lulusan SMP. Bocah cilik kok wis mondok dulu. Sekarang mondok ngenteni usia SMP wis kebacut, Pak. Sudah terlanjur nakal. Anak SMP kelas 2 sekarang Masya Allah ahlul kopi wal jamaah. Enggak pulang-pulang dari warung kopi, Masya Allah. Ahlul kopi wal jamaah, Masya Allah. Maksudnya ngopi ora dhewe tapi jamaah sak konco-koncone. Masya Allah. Sekarang lulus MI, lulus SD sudah dipondokkan. Dan ini pilihan terbaik orang tua. Makanya anak-anakku sekalian, ayo banggakan kedua orang tua kita. Nanti saatnya tidur. Bagaimana kalau nggak bisa tidur, ngelamun, curhat sama muadib.
Mas Kang, tak ceritani Kang yo. Tak ceritani ana apa ngene-ngene cerita engko turu-turu dhewe. Sementing aja ngalor ngidul. Bingungno wong. Iya, biasanya kalau anak Jawa insya Allah masih Jawa nih. Yang tidak betah kalau anak luar Jawa, Masya Allah. Rangsel, plek, dibawa ke pintu gerbang. Pokoknya saya ingin pulang. Sewengi mu ADP nunggoni Pak. Saya ingin pulang, nggak ada kendaraan, sudah tengah malam. Pokoknya ingin pulang. Ayo masuk kamar, nggak mau nang pintu gerbang meneng ngene. Ojo ngono cung yo. Makanya Ustadz Burhan pengalaman, gerbang steril. Sudah, selain Pak Yai nggak boleh ada di gerbang, steril. Biar nangis di sini saja. Nanti insya Allah kerasan. Semua pernah menangis. Pak Wo dulu nangis Pak Wo, wah mondok. Pirang-pirang minggu. Loh, tambah pirang-pirang minggu tambahan. Padahal mondok edek, pacul. Bojonegoro pacul, ya Allah nangis jangan. Ya itulah perjuangan. Kalau nggak nangis nggak punya kenang-kenangan ketika mondok. Makanya yang belum nangis, ayo nangis ya nanti ya. Nangis dengan bahasanya masing-masing. Nanti dikumpulkan, yang Uma nangis Uma, yang Mimi nangis Umi, yang Mama nangis Uma, yang Mae nangis Mae. Nanti direkam seweru tenang ya. Wah, pirah. Insya Allah itu kenang-kenangan hidup. Oke. Tapi endingnya nanti pangapunten. Nabi Yusuf yang terpisahkan dari kedua orang tuanya. Nabi Yusuf yang terkucilkan dari saudara-saudaranya. Nabi Yusuf yang dijadikan budak. Nabi Yusuf yang dicintai oleh ibu angkatnya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Nabi Yusuf menjadi menteri ekonomi secara duniawi dan mendapatkan risalah menjadi rasul secara ukhrawi. Artinya Nabi Yusuf punya dua kemuliaan dunia. Dia menjadi pejabat negara, menteri ekonomi. Kemuliaan akhirat, dia diangkat menjadi rasul dan nabi oleh Allah. Harga sebuah pengorbanan terpisah dari orang tuanya. Dan pada akhirnya anak-anakku sekalian, di akhir hayatnya saudara-saudara Nabi Yusuf ini semua butuh dan ikut Nabi Yusuf. Bapak ibunya juga didatangkan ke Mesir, bahkan dinaikkan ke mahkota, ke istana, dinaikkan di singgasana, sehingga semua bersujud, semua hormat kepada Nabi Yakub. Saudara-saudaranya yang dulu membencinya akhirnya sangat mencintai Nabi Yusuf. Siapa yang berani rekoso? Apa rekoso? Bukan, beda. Nek kerja keras ya kerja keras. Rekoso, wani loro. Nek susah rak nangis ora. Sengsara kok derita. Sengsara. Ayo rekoso ngono lho bahasa Jawa itu. Siapa yang berani rekoso, menanggung rasa rindu, rekoso menanggung beban hidup, rekoso antri, rekoso disiplin, sabar dengan semua itu, derajatnya pasti diangkat oleh Allah. Monggo lari-lari sing enggal, sing lawas ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kulo kerasan, kulo betah, kulo bahagia, kulo happy, kulo sehat, kulo kerasan, kulo betah, kulo ngaji. Wis, pokoknya engko bengi ngono ae terus. Iki padha karo donga, Cung. Dalem niku lare enggal Mbah Kaji niku. Niku namanya Arga. Dari kecamatan mana, Jom? Gempol. Gempol Pasuruan. Lah mana? Oh, Cirebon, kok Gempol Pasuruan. Gempol Cirebon. Ada kecamatannya Gempol, kabupatennya Cirebon kok Pasuruan. Yang Pasuruan itu namanya Aryan ya, Mas Ari itu Pasuruan, beda.
Jadi bismillah, dari kisah Nabi Yusuf ini sedikit Pak Yai ungkap tadi bahwa kemuliaan itu harganya mahal. Dibeli dengan apa kemuliaan itu? Dibeli dengan penderitaan, diberi dengan kesabaran, diberi dengan ketabahan. Tabah. Ini nanti setelah nangis, yaitu ada gudik dan lain sebagainya. Itu pokoknya siap-siap. Tapi sekarang suntik gudik, obat gudik gratis, ditanggung oleh koperasi ya. Betul ya? Sebelum gudik metu keluar, maka tolong anak-anak sing mlenteng cilik siji segera matur ke kantor. Ustadz, ada apa nak? Gudik. Langsung dikasih salep obat. Jangan terlambat. Soalnya mandi dulu kan pakai shower. Sudah pakai besi shower, masih showernya hilang prudul. Terus piye? Dikasih sanyo. Sanyonya ndas-ndasannya prudul. Masya Allah, kabeh kok prudul. Akhirnya sekarang ganti model lama, yaitu dengan bak panjang pakai cor. Kalau masih prudul, untumu kuat tenan jauh. Lah ini cuma resikonya ketika kita buat jedingan itu ada cipratan apa jenenge? Bakteri jadi gudik, semua ketularan. Enggak apa-apa, tapi ada kompensasi dari pengurus. Siapa yang gudiken gratis obatnya. Tapi sebelum gudiken nek wis mlenteng cilik ndagage wong gratis wae. Tapi aja mbok wedakan. Obat budik wedakan. Saking wedine gudiken. Enggak ya. Bismillah, semoga anak-anakku sekalian senantiasa dibarokahi oleh Allah. Dimudahkan dalam pembelajarannya. Kerasan kuat. Amin. Makanannya kalau kurang enak matur sama tim dapur. Tim dapurnya Kang Wali Abdurrahman sama Kang Firdaus, itu tim dapur yang membelanjakan untuk kalian. Jadi setiap pagi sudah ke pasar itu membelanjakan. Tak tanya tadi pagi lauknya apa Kang? Lauknya enak 1 minggu 2 kali. Maksudnya enak itu ya daging ya iwak itu 1 minggu 2 kali. Yang lain sayur mayur biar sehat. 4 sehat 5 sempurna. Cuma belum ada susunya. Telur ada, daging ada, tapi belum ada susunya. Nanti minta Pak Ikrom lah. Nanti ganti kelapa itu nanti kalau sudah Yaitu anak-anakku sekalian, ayo hidup dengan bahagia, hidup dengan ceria, jangan pernah punya beban. Kalau hafalannya kurang lancar, matur sama muadzib, ini kesulitan saya di sini, nggak apa-apa, insya Allah. Ini mungkin Rotibul Haddad libur dulu ya. Ini anak-anak sudah lelah, soalnya kegiatan dari tadi pagi roan, tur besok persiapan madrasah pertama. Perkenalan, jadi ada ustadz, insya Allah 80% ustadz di sini ganteng, ceria dan enak. Yang 20% odok killer wonge. Titenane sing rodok killer sing nganggo kacamata. Jadi besok kalau ada yang ngajar pakai kacamata, oh wong iki. Oh wong iki. Kalau ada yang pakai kacamata ngajar, sampean kudu ikhlas, diam saja. Hati-hati. Jadi delah wes diteror dhisik gitu. Jadi 85% ceria enak, yang 15% itu bagian tim rodok-rodok killer. Sak killer-killer Ustadz pondok insyaallah masih enak. Killer tapi senengane ngekei hadiah. Nek iso hadiah, nek gak iso ikop. Nek iso dikai hadiah, nek gak iso di ikop. Itu perkenalan dari kami. Ini jamaah ngaji hati santri kita. Ini Masya Allah, ini gedungnya wis ramuat nih. Jadi ya tim pembangunan semoga embuh piye polahmu wis gak ngerti aku. Ya seperti ini keadaannya, mohon dimaklumi. Jadi tahap pertama ini kita
baru anak-anak yang lulus SMP atau sanawiyah nanti ada gelombang kedua, ada gelombang ketiga. Insya Allah full itu gelombang ketiga. Setelah masuk pertengahan Juni insya Allah itu sudah full gelombang ketiga kedatangan santri. Ini pertama ya, gelombang pertama dulu, baru gelombang kedua, kemudian gelombang ketiga. Biar anak-anak baru ini kenalan sama muadibnya dulu. Itu dulu dari kami. Semoga kisah Nabi Yusuf ini menginspirasi kepada kita bahwa untuk mulia harganya mahal, untuk mulia kudu wani rekoso, kudu tabah dengan segala ujian. Wani luwe, wani kesel, wani karipan, wani segalane. Demi kemuliaan kita di dunia dan akhirat. Kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.